Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku semuanya yang sudah mempercayai SMP Nasional sebagai lembaga pendidikan, di mana lembaga yang bisa mendidik anak-anak sehingga menjadi anak bangsa yang unggul. Pertama saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama di SMP Nasional Malang. Untuk pertama kalinya Ibu mengucapkan terima kasih buat anak-anakku. Marilah kita menyimak sedikit mengenai materi bagaimana cara belajar efektif dan kepramukaan beserta macam-macam ekstra yang ada di SMP Nasional Malang. Tak lupa anak-anakku semuanya, di saat pandemi corona, marilah kita saling menjaga kesehatan. Tetap belajar di rumah meskipun jarak jauh, kita harus tetap bisa berkreatif, berinovasi demi tercapainya cita-cita kalian semua. Di slide-nya dulu, di sini Ibu akan memberikan sedikit materi tentang apa cara belajar. Cara belajar adalah perilaku individu siswa, di mana yang lebih khusus berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh siswa untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Janganlah anak-anak memiliki pemikiran bahwa masa pandemi akan mengurangi aktivitas belajar, karena belajar dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya itu bisa kita tempuh. Contohnya saat ini kita tidak bisa tatap muka melaksanakan pengenalan lingkungan sekolah, tetapi kita bisa tetap belajar di rumah, bisa belajar jarak jauh melalui media online, melalui YouTube, melalui daring atau luring. Kemudian kita juga belajar bersama dengan teman-teman atau dengan keluarga yang ada di rumah. Adapun cara belajar yang efektif yaitu proses di mana belajar mengajar yang berhasil dan tepat guna, yang mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan sehingga menciptakan kemampuan kita, dan itu yang lebih baik yang dapat memberikan perubahan perilaku, sehingga yang mana hasil pembelajarannya akan menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Bagaimana anak-anak harus bisa memiliki rasa unggul? Yang pertama, anak-anak harus memiliki keterampilan. Keterampilan yang harus dimiliki bisa berupa keterampilan komputer, bisa keterampilan di akademisnya, pandai matematika, pandai PKS, pandai IPS-nya, yang mana semua mata pelajaran akan membantu anak-anak untuk menjadi sumber daya manusia yang lebih unggul. Di sini Ibu akan menampilkan slide belajar efektif dilakukan dengan cara seperti berikut. 1. Anak-anak harus pandai menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Yang kedua, anak-anak harus pandai-pandai membuat rangkuman pelajaran. Meskipun pelajaran jarak jauh, sekarang banyak sekali media yang bisa dilaksanakan. Contohnya ketika anak-anak tidak memahami suatu definisi atau istilah, anak-anak bisa membuka di Google. Anak-anak bisa mencari apa istilah yang tidak dimengerti. Ketika anak-anak mengalami kesulitan, anak-anak juga bisa berkonsultasi dengan gurunya atau wali kelasnya. Ketiga, dengan belajar bersama. Apakah boleh belajar bersama saat musim pandemi? Boleh, tapi dengan ayah, ibu, kakak yang tinggal dalam satu rumah. Yang keempat, memiliki trik yang baik untuk memahami. Setiap anak dalam memiliki kemampuan memahami itu berbeda-beda. Bagaimana triknya, anak-anak juga yang harus mengembangkan. Contohnya ketika guru menjelaskan atau ketika anak-anak menyimak tayangan televisi mengenai suatu film, anak-anak harus rajin-rajin membuat catatan. Apa yang dianggap penting, apa yang dianggap kurang dipahami mengenai istilah atau mengenai suatu perhitungan matematika, fisika, IPA, itu secepatnya ditulis di dalam kertas. Nanti ketika sudah selesai pembelajarannya, anak-anak masih belum memahami, anak-anak bisa berkonsultasi dengan guru yang bersangkutan. Yang kelima, berusahalah berani mencoba mempraktekkan sesuatu
berpendapat, berdiskusi di dalam kelas. Anak-anak harus bisa menyampaikan pendapat. Jangan hanya berdiam diri atau vakum. Saya tidak berani dengan bukunya atau saya tidak berani dengan temannya. Tidak boleh. Anak-anak harus mempunyai rasa percaya diri. Bagaimana cara saya berdiskusi, menolak pendapat, bagaimana saya mengeluarkan pendapat saya harus diutarakan. Karena dengan kita banyak berlatih, kita dengan banyak bertanya, maka pemahaman akan diperoleh. Kemudian yang terakhir yaitu memahami. Memahami bukan berarti menghafal. Kalau anak-anak menghafal dalam 1 atau 2 hari, anak-anak pasti akan lupa. Tetapi kalau anak-anak memahami, maka anak-anak ke depannya bertemu dengan siapapun atau ada hal baru apapun, maka anak-anak akan memahami tentang materi tersebut. Tidak kalah pentingnya yaitu belajar tepat waktu. Seandainya belajar secara online, dari pihak sekolah sudah mengeluarkan jadwal. Katakan jam 8 mulai pembelajaran online adalah pelajaran bahasa Indonesia. Jam 8 tet, anak-anak harus sudah memulai membuka aplikasi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jam 9 waktunya PPKN, anak-anak juga harus mengikuti. Jangan karena belajar jarak jauh, sudah Ibu guru tidak tahu, saya tak ikut sebentar saja 5 menit sudah ditutup. Ketika anak-anak diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru yang bersangkutan, maka anak-anak tidak akan memahami hal tersebut. Kunci yang pertama belajar jarak jauh adalah kejujuran, niat, kemauan untuk memahami. Insya Allah semua materi yang akan diberikan meskipun kita belajar jarak jauh akan bisa diterima dengan baik. Di slide-nya guru juga ada tips-tips bagaimana belajar yang baik dan benar. Untuk poin yang pertama di situ guru mengatakan belajar kelompok. Belajar kelompok bisa dilaksanakan apabila tatap muka. Tetapi kalau anak-anak belajar jarak jauh atau belajar dari rumah, belajar kelompoknya bersama dengan orang tua. Bu, contohnya seperti apa belajar kelompok? Misalnya ketika anak-anak berpendapat, anak-anak bertanya jawab dengan orang tua, anak-anak berbicara dengan orang tua, maka anak-anak termasuk sudah belajar kelompok. Ketika anak-anak bertanya jawab bersama dengan orang tua, maka pertanyaan dan jawaban tersebut merupakan wawasan bagi anak-anak bagaimana caranya untuk memahami suatu hal. Yang kedua, pandailah membuat catatan atau intisari. Ketika pembelajaran dimulai, anak-anak jangan lupa menyiapkan medianya seperti kertas, pulpen, atau alat tulis yang bisa mendukung pembelajaran tersebut. Yang ketiga, membuat perencanaan. Perencanaan yang baik, yang bagaimana? Berarti perencanaan yang harus disesuaikan dengan jadwal yang sudah diberikan dari sekolah. Disiplin dalam belajar. Kalau sudah waktunya on time jam 8 setiap hari pembelajaran daring dimulai, maka anak-anak sebelum jam 8 harus sudah menyiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran online. Yang kelima, harus aktif bertanya dan ditanya. Jangan pernah merasa malu karena tidak bisa. Karena dengan tidak bisa, anak-anak bertanya, anak-anak ditanya, maka anak-anak akan mengerti. Yang keenam, belajar dengan serius dan tekun. Kalau anak-anak tidak pernah serius, tidak pernah tekun dalam belajar, maka tidak akan memiliki kemajuan. Jujur dalam mengerjakan ulangan harian. Sebisa mungkin, tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, meskipun pembelajaran jarak jauh harus berusaha jujur. Contoh misalnya, ketika anak-anak mendapatkan lembar kerja dari pelajaran matematika, jangan hanya mencontek bersama dengan teman. Karena ketika anak-anak tidak jujur mengerjakan ulangan dengan mencontoh hasil temannya, maka anak-anak di sini sama dengan membohongi dirinya sendiri. Karena tidak ada pemahaman, hanya tinggal mencontek milik temannya, kemudian diganti ke miliknya sendiri. Kemudian tidak malu bertanya kepada guru siapapun, tidak boleh takut. Karena guru di sekolah adalah media untuk belajar anak-anak dalam memahami suatu materi. Mengerjakan PR tepat waktu harus dikerjakan. Misalnya ada tugas proyek dari pelajaran IPA, waktunya
waktunya 2 minggu, berarti anak-anak konsekuensinya 2 minggu harus sudah selesai. Jangan diundur-undur. Ketika anak-anak mengulur waktu, maka nilainya sudah tidak 100 lagi, tetapi ada nilai minnya. Kenapa? Oh ya, batas yang ditentukan 2 minggu, anak-anak mengumpulkan sudah 3 minggu, jadi tidak tepat waktu. Kemudian anak-anak juga bisa mengikuti kegiatan ekstra. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah banyak sekali macamnya, yang mana kegiatan ekstrakurikuler semuanya adalah menunjang pembelajaran supaya anak-anak memiliki keterampilan, baik keterampilan mengenai akademis dan keterampilan non-akademis. Dan jangan lupa selalu berdoa dan selalu berusaha supaya kita bisa belajar dan selalu belajar. Kapan waktu kita untuk belajar yang efektif? Di sini Ibu mengatakan otak lebih mudah berkonsentrasi untuk mengerjakan tugas berat belajar pada jam 11 atau 12 siang. Karena apa? Setelah itu kita bisa beristirahat. Tetapi waktu yang terbaik di dalam belajar adalah jam 6 malam, jam 6 malam sampai jam 8 malam. Diusahakan anak-anak belajar jarak jauh secara online. Bukan berarti Bapak Ibu guru tidak memantau. Bapak Ibu guru tetap di sekolah bekerja sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Anak-anak dipantau dari sekolah. Tetapi bukan berarti malam harinya anak-anak sudah tidak belajar. Oh, biarkan Bu, ibuku gak kira-kira, bu guruku ya gak kira-kira. Saya tadi sudah belajar pagi hari, ikut belajar online. Tidak. Meskipun anak-anak belajar online pagi hari, mohon di dalam pembelajaran di rumah sore hari harus belajar kembali. Dengan tujuan kenapa? Mengulang apa tadi materi yang sudah diterangkan oleh Bapak Ibu guru yang belum paham supaya dipahami. Di mana waktu belajar? Belajar banyak sekali dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Kalau belajar di sekolah dengan tatap muka, kita sudah memiliki waktu yang sudah ditentukan. Kalau belajar secara online, waktu yang sudah ditentukan oleh sekolah, tetapi anak-anak tidak mengikuti, anak-anak akan lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena apa yang disampaikan pembelajaran di situ pastinya bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Belajar di rumah, mohon bimbingan dari orang tua. Kalaupun orang tuanya tidak ada, minta bimbingan kakak atau saudaranya. Selalu diusahakan belajar secara bersama. Kenapa Bu belajar bersama dengan orang tua? Supaya anak-anak bisa ada yang memandu ketika mendapatkan kesulitan. Pelajaran dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun beserta kondisi apapun. Misalnya ketika anak-anak melihat televisi, ada hal-hal baru, contoh istilah pandemi. Zaman dahulu tidak ada yang namanya istilah pandemi. Oh, saya tidak tahu. Dicatat di catatan kecil. Nanti ketika selesai melihat tayangan, merasakan penasaran. Oh ya, apa sih arti pandemi? Dicari di kamus atau dicari di Google. Dengan begitu anak-anak sudah bisa belajar dan mengetahui hal baru. Adapun anak-anak yang dilaksanakan secara online, kamu harus bisa menentukan waktu belajar. Siapkan tempat yang nyaman, bagaimana cara belajar online yang mudah. Jika anak-anak mengalami kesulitan, silakan langsung menghubungi wali kelasnya masing-masing supaya anak-anak tidak sampai ketinggalan untuk belajar secara online. Baik, yang terakhir dari Ibu di sini di SMP Nasional ada macam-macam ekstrakurikuler. Ada ekstrakurikuler wajib dan ada ekstrakurikuler yang pilihan. Ekstrakurikuler wajib yaitu ekstra pramuka yang harus diikuti semua siswa mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Yang mana tujuannya pramuka adalah melatih siswa secara mandiri hidup bergotong royong di dalam lingkup kecil dan lingkup besar. Yang kedua, ada ekstra pilihan yaitu ekstra yang boleh diikuti siswa sesuai dengan peminat-minat dan bakatnya. Ada jari, ada baca tulis Al-Quran, ada drum band,
kelas 7. Ikutilah ekstra sesuai dengan keinginanmu, sesuai dengan bakatmu yang sudah dikonsultasikan dengan orang tua. Apapun jenis ekstra pasti akan menunjang anak-anak di kemudian hari untuk memiliki keterampilan. Pesan dan pesan ibu, mohon di masa pandemi ini teruslah semangat belajar dan terus belajar. Berusaha yang terbaik buat diri sendiri, orang tua, serta lingkungan. Jangan pernah berputus asa sebelum berusaha. Berani melangkah mencapai sesuatu dengan cara yang baik dan benar. Selalu semangat untuk belajar menggapai cita-cita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.